Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Nofri Afandi kembali menyapa Anda pemirsa di rumah dalam program Coffee Break Sumatera Utara. Dan tentunya pada hari ini kita akan kembali berbincang-bincang mengenai event Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Banyak sekali tentunya kemeriahan-kemeriahan dan juga hal-hal yang bermanfaat yang diberikan kepada para peserta dan juga pengunjung dalam event Medical Fair 2022 ini. Event yang digelar selama 3 hari, yaitu 18 November hingga 20 November 2022 ini, tak hanya berupa kegiatan-kegiatan yang berisi penjelasan ataupun hal-hal yang bermanfaat tentang kesehatan, namun juga ada hiburan seperti lomba mewarnai bagi anak-anak. Dan tentunya saya akan membahas mengenai perbincangan ini dengan dua narasumber. Kembali sudah hadir bersama saya saat ini, sudah ada Bapak Dr. Petrus Sembiring, SPPD Finasim, Ketua Panitia Medical Fair, dan juga Direktur Medis Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Apa kabar Bapak? Baik Mas. Baik, ketemu lagi. Dan juga sudah ada Bapak Denny Hidayat selaku General Manager Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ya, baik. Kita akan berbincang-bincang lagi nih Pak. Tidak terasa sudah 3 hari pelaksanaan Medical Fair 2022 ini, dan tentunya saya akan menanyakan seperti apa antusiasme dari para pengunjung dan juga apa saja didapatkan oleh para peserta pameran. Dan tentunya saya akan membahas pertama dengan Bapak Dr. Sabar terlebih dahulu. Bapak, kira-kira seperti apa nih 3 hari sudah digelar event ini? Tanggapannya? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebuah kebanggaan buat kami Rumah Sakit Columbia Asia bahwa selama 3 hari animo yang kita terima dari masyarakat cukup mengesankan buat kami. Kami nggak bisa menyangka seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah kali pertama medical fair yang dibuat oleh rumah sakit swasta untuk masyarakat dalam terkait dengan pameran apapun yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Medan, Sumatera Utara. Hari pertama pengunjung kita dapat, hari kedua makin banyak, dan hari ini seperti kita lihat, wow, luar biasa gitu yang sudah datang untuk hari ini. Dan kami berharap bahwa acara ini ke depannya mungkin ya jangan cuma Rumah Sakit Columbia Asia mestinya, walaupun kami sendiri mungkin akan mencoba untuk memikirkan untuk tahun ini menjadi annual event buat rumah sakit tapi rumah sakit yang lain, stakeholder bisa melakukan hal yang sama lebih baik, karena responnya luar biasa. Ternyata masyarakat kita haus kok untuk informasi-informasi seperti ini. Ya, dan tentunya biar mereka juga nggak jauh-jauh ke luar negeri begitu Pak. Yes, exactly, benar banget. Dan di sini kan ada banyak sekali pameran Pak. Mungkin bisa dijelaskan kembali pameran apa saja sih yang digelar di event ini? Baik. Pameran seperti kemarin kita jelaskan bahwa ada rumah sakit, ya, ada industri farmasi, ya, alat kesehatan, asuransi kesehatan, perbankan, ya, BUMN, UMKM, hotel. Jadi ada sekitar 60 teman-teman yang sudah bersedia membantu dan ikut serta dalam acara Medical Fair ini sendiri. Jadi itu sudah respon awal yang buat kami sebuah support yang luar biasa ya Pak ya. Luar biasa sekali, sehingga hari ini bisa semeriah ini. Makin hari malah by the end tetap di hari Minggu tuh makin ramai yang datang gitu. Dan tentunya para peserta pameran tadi turut mendukung ya Pak ya untuk program medical tourism tadi yang akan digelar gitu ya oleh pemerintah begitu ya Pak ya. Dan mengenai peserta pameran, ada berapa sih Pak peserta yang ikut dalam event ini? Peserta pameran, wow, karena memang ada 3-in-1 seperti cerita yang di awal, bahwa ada pameran, kemudian ada health talk, dan ada simposium. Sepertinya banyak banget ya Pak ya? Sepertinya banyak banget yang datang ya hari ini di dalam, beserta ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin kakek neneknya juga datang gitu karena ada lomba mewarnai. Ya, jadi health talk yang ada juga adalah health talk yang memang menyentuh banget kebutuhan informasi buat masyarakat, tapi dikemas dalam bentuk sesuatu yang mungkin easy listening lah ya, gampang dicerna, gampang dipahami, sehingga mereka bisa tahu dari topik di hari pertama sampai hari terakhir. Jadi nggak hanya yang easy listening, yang ribet-ribet buat para dokter juga kita sediain kan di atas gitu. Iya, betul. Oke Pak Denny, kira-kira nih selama 3 hari digelar Medical Fair ini, banyak sekali tadi Pak bilang ada peserta pameran yang juga sangat antusias untuk ikut dalam event ini. Apa saja sih kira-kira keuntungan yang bakal didapatkan setelah event ini bagi para peserta? Oke, jadi kalau dilihat semua stakeholder yang ada itu ada 116. Ya, 116 perusahaan yang ikut serta dalam proses ini, yang buka booth sekitar 60-an tadi. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat awalnya kenapa sih kita mau bikin medical fair gitu kan, bukannya mempromosikan Rumah Sakit Columbia Asia Medan gitu, karena kami udah cukup ganteng gitu kan, ya nggak sih. Jadi lebih kepada bagaimana sih bahwa semua stakeholder
kesehatan itu bisa bersatu. Karena kan kami adalah pemberi layanan kesehatan, kami adalah pelayan masyarakat. Jadi kalau kita bersatu, pasti kan konsep pelayanan itu menjadi lebih komprehensif, lebih gampang diraih sama orang pun tidak bingung lagi harusnya kemana, berobat kemana, dengan dokter apa, dengan perusahaan mana gitu. Lebih kepada situ, mendekatkan diri kita antara satu rumah sakit dengan satu rumah sakitnya, ya, mendekatkan diri antara stakeholdernya, sehingga nanti kalau semua perusahaan ini sepakat, itu kan yang muncul efisiensi biaya kepada masyarakatnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang kita harapkan, lebih kepada kebersamaan kita untuk memberikan layanan kesehatan yang bagus, yang terjangkau untuk masyarakat di segala sisi, lebih kepada situ sih. Dan itu kan tadi untuk peserta pameran ya Pak ya. Nah kira-kira untuk para pengunjung apa sih yang kira-kira dapat diberikan oleh Rumah Sakit Columbia Asia Medan dalam event ini? Oke, kalau untuk pengunjung biasa, karena di bawah itu ada health talk, itu kan ada informasi-informasi kesehatan dasar yang istilahnya masyarakat awam tuh paham lah gitu. Misalnya kalau kita mau bagaimana sih mencegah sakit jantung gitu, kan dia tahu itu konsep-konsepnya, bukan simposium dia kan lebih kepada lebih teoretikal lah ya. Kalau ini kan lebih, kalau kamu nggak mau sakit jantung, bangun jam berapa tuh, makan apa tuh, jangan makan apa tuh, itu informasinya ada gitu. Lebih kepada informasi basic kepada pencegahan mereka biar tidak sakit. Di situ sih untuk masyarakatnya ya. Mengenai antusiasme Pak, kira-kira selama digelarnya Health Talk nih dalam event ini, masyarakat antusias tidak untuk bertanya nih? Selalu antusias ya, karena kita kan selalu siapkan sekitar 15 menit tuh untuk interaksi antara audiens dengan narasumber ya, itu yang nanya selalu ada, dan pertanyaan-pertanyaan kan agak mengejutkan gitu kan. Kita berpikir bahwa dokter lah yang punya pemahaman seperti itu, ternyata informasi kesehatan tuh ke masyarakat udah cukup luar biasa bagus. Nah, dengan adanya event ini kan pemahaman lebih meningkat lagi gitu. Jadi pertanyaan lebih membobot, pemahaman masyarakat tentang kesehatan lebih bagus, sehingga hubungan antara pemberi layanan kesehatan dengan masyarakat lebih dekat. Karena dua-duanya punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Ya, pelayan kesehatan punya hak, pemberi layanan kesehatan punya hak, dua-dua juga memiliki kewajiban gitu. Sehingga ketika kedua hal ini balance, itu kan tidak ada lagi masalah tuh. Jadi kita betul-betul bisa memiliki sistem pelayanan kesehatan yang bagus lah untuk masyarakat ke situ. Kenapa dokter sabar nih? Kita sudah berbincang mengenai pelaksanaan pada hari ini. Di hari kedua nih, di hari tengah-tengah dalam event ini, kira-kira seperti apa kemarin tuh antusias dari masyarakat dan juga peserta di sini? Yang pasti bahwa hari pertama ke hari kedua pengunjungnya itu lebih banyak gitu. Dan hari ini itu sebenarnya di luar ekspektasi kita ya. Jadi kita berharap jangan banyak-banyak banget sebenarnya gitu. Karena kalau udah terlalu rame kan juga ribet ya gitu. Tapi ya ternyata memang harus diakui bahwa sepertinya memang masyarakat butuh disentuh. Mereka butuh informasi. Mereka butuh dapat sesuatu untuk mereka bisa bawa sebagai informasi buat mereka. Contoh seperti Health Talk Mas gitu. Jadi di 3 hari ini kita berbicara tentang hipertensi dalam bahasa awam. Bahkan kita bicara disfungsi ereksi. Jadi jangan nanti ke dalam tanda kutip ke tempat lain yang kemudian tidak punya konsep metodologi klinis yang memang benar-benar teruji, itu malah jadi masalah. Bahkan kita bicara juga tentang pemeriksaan laboratorium plus juga pemeriksaan yang lain gitu. Dan kita juga memaparkan juga ke masyarakat tentang vaksin dewasa, vaksin anak. Karena di Columbia sendiri itu untuk konsultan kita juga ada yang dewasa dan ada yang anak gitu. Bahkan di hari ini kita bicara tentang code blue dan code stroke yang mungkin masyarakat itu akhirnya terpapar gitu. Oh, code stroke, bahwa kalau seandainya orang ada gejala stroke itu nggak usah nunggu macam-macam gitu. Bahwa Rumah Sakit Columbia Asia itu ready dengan itu. Code blue, kalau emang ada henti jantung, so ini penjelasan yang kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Columbia Asia. Bahkan di hari terakhir Pak GM sendiri, Pak Denny, itu tadi bicara dengan Ketua RC Sumut dan Ketua PT Sumut, bicara tentang layanan kesehatan dan gimana nggak perlu keluar deh gitu. Rasanya kami yakin ini tidak bicara tentang Columbia Asia. Ini tidak bicara tentang Columbia Asia, ini bicara tentang Medan dan Sumatera Utara. Dan setiap rumah sakit yang ada di Medan dan Sumatera Utara ini pasti punya kelebihan yang nanti kami pikir ini memang harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang ketidaktahuan mereka membuat mereka itu berpikir, itu karena di Medan nggak ada kali ya spesialisnya gitu. Mungkin mereka kurang tahu begitu sih. Iya.
Dan kita tetap selalu berpikir bahwa luar negeri itu lengkap gitu, kita nggak lengkap. Sebenarnya bukan kita nggak lengkap, informasi kepada masyarakat tentang apa yang kita miliki itu tidak komprehensif, sehingga mereka awam tentang itu gitu. Baik, dan tentunya kita harapkan melalui event ini masyarakat menjadi lebih tahu begitu Pak ya mengenai informasi bahwa rumah sakit di Medan khususnya juga cukup mumpuni begitu Pak ya. Baik, pemirsa, kita akan membahas nanti di segmen kedua seperti apa cuplikan dalam event medical fair selama 3 hari ini. Namun setelah jeda berikut ini tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Kembali di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa, kita masih berbincang dengan dua narasumber sangat luar biasa saat ini. Pak Dr. Sabar, tadi ada yang membuat saya tertarik nih mengenai bahasa yang mungkin sedikit awam ya. Saya sebagai masyarakat umum juga ada code blue dan juga code stroke. Nah, itu apa sih Pak? Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa dulu. Ya, jadi sebenarnya code blue atau code stroke itu satu kode di rumah sakit. Jadi sebenarnya bukan cuma rumah sakit Columbia Asia. Di semua rumah sakit ini sudah digaungkan oleh perhimpunan masing-masing. Jadi code blue itu jika kita jumpai kegawat daruratan, henti jantung dan henti napas, maka rumah sakit itu sudah mempersiapkan sebuah tim. Satu tim yang nanti akan directly kumpul, begitu disebutkan code blue, lantai sekian, kamar sekian, dan suddenly in less than kurang dari 5 menit itu semua akan buru-buru ke sana. Dan tadi di Health Talk kita menjelaskan itu. Apa sih yang rumah sakit Columbia lakukan terkait code blue? Apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Dan code stroke sendiri itu adalah sebuah upaya sekarang dari spesialis penyakit saraf untuk kemudian melihat bahwa stroke ini sebenarnya masih bisa terhandle. Maka yang kita butuhkan itu adalah time is brain, waktu yang lebih pendek untuk kita dapat, tapi dengan rumah sakit fasilitasnya harus mumpuni. Dan Columbia Asia itu juga sudah menjalankan itu. Yang setiap bulan kita selalu kebagian tuh pasien-pasien yang datang tiba-tiba udah nggak sadar, kita tanya, oh kurang dari sekian jam, kita langsung jalankan code stroke. Itu dalam waktu kurang dari 5 menit semua sudah kumpul. Sampai kemudian diberikan obat-obatan untuk kemudian pasien bisa kembali tanpa sequel diharapkan. Berarti ibaratkan tim pemadam kebakaran begitu Pak ya, begitu ada Yes. calling langsung cepat Ya, tanggap begitu ya. Dan itu kita jelaskan di sini. Jadi masyarakat akan terpapar. Oh, ada toh yang namanya code stroke, ada toh yang namanya code blue. Sehingga nggak usah pusing, datang aja begitu kamu dapat gawat darurat, datang buru-buru. Maka kita harapkan nggak akan ada gejala sisa yang nanti akan dibawa sampai seumur hidup pasien-pasien ini. Baik, Pak Denny, ya, saya akan membahas mungkin setelah event ini akan ada keuntungan ataupun hal-hal rencana ke depan nih dari Rumah Sakit Columbia Asia Medan, terutama bagi dalam hal positioning begitu Pak ya. Tapi nanti akan kita bahas, kita akan lihat dulu Pak seperti apa cuplikan 3 hari ini event Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan ini digelar. Berikut untuk Anda pemirsa. Baik, selamat siang. Kita dari PT Mega IT maupun Medika Medan, kita distributor alat kesehatan dan BMHP di Kota Medan. Harapan kita untuk dunia kesehatan di Kota Medan semoga semakin berkembang, semakin inovatif. Alat-alat yang bisa kita supply ke rumah sakit juga sudah terupdate, terbaru, lebih keren-keren, lebih canggih lagi. Dan untuk teman-teman masyarakat semuanya, ya diharapkan kita semua jaga kesehatan, bisa sehat selalu. Harapan kita untuk Rumah Sakit Columbia ya bisa lebih ekspansi lagi, lebih besar lagi, dan kita juga bisa ikut andil di dalamnya untuk menyuplai barang-barang alat kesehatan medis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. DGR Group itu adalah PT Nikara Guna Raksa. Nah, kita itu bergerak di bidang tata udara, khususnya spesialis HVAC. Harapan saya untuk dunia kesehatan di Kota Medan itu adalah lebih memprioritaskan pelayanan untuk pasien. Gitu.
Kemudian harapannya agar setiap rumah sakit memberikan apa tuh namanya pelayanan, kemudian fasilitas yang cukup untuk pasien-pasien yang berobat di rumah sakit. Kalau untuk Columbia Asia-nya sendiri ya, lebih kan kalau Columbia Asia kan hanya memprioritaskan untuk pengobatan pembayaran secara pribadi, kemudian juga asuransi. Nah, banyak juga masyarakat di wilayah Sumatera ini yang memakai BPJS gitu kan. Nah, harapannya ke depan mudah-mudahan Columbia Asia bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat berobat pakai BPJS. Kenapa? Karena Columbia Asia ini juga terkenal rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik, kemudian fasilitas yang lengkap. Namun tidak semua kalangan bisa berobat di Columbia Asia. Harapan saya untuk dunia kesehatan di Indonesia sendiri, ya saya berharap seperti harapan gubernur juga, agar dunia kesehatan di Indonesia ini semakin berkembang, semakin maju, agar orang-orang Indonesia lebih percaya lagi untuk berobat di Indonesia sendiri, nggak perlu nanti ke luar negeri, ke Penang atau kemana, yang dimana di Indonesia sendiri sebenarnya untuk teknologinya sendiri ya sudah mumpuni, seperti nggak kalah saing lah dengan yang ada di Penang sana gitu. Ya, PT Sabah Indomedica sendiri merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang distributor alat-alat kesehatan diagnostik. Salah satu alat-alat diagnostik yang dibawa oleh Sabah adalah dari Sysmex, DFI, Medica, dan Grainer Bio1. Di mana untuk di Rumah Sakit Columbia ini sendiri menggunakan alat-alat dari Sysmex seperti hematologi, urinalisa, dan koagulasi, di mana alat-alat tersebut sudah menjadi alat laboratorium yang high-tech. Jadi hasil-hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium sendiri terpercaya dan akurasinya bisa. Asia. Ya, harapan saya untuk Rumah Sakit Columbia Asia semoga semakin sukses, semakin maju dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Semoga menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat luas. Makin maju, pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, dan seluruh masyarakat dari atas sampai ke bawah bisa berobat ke Columbia. Ya, pastinya kita sebagai salah satu mitra dari Rumah Sakit Columbia Asia ingin kemitraan kita semakin meningkat ke depannya dan semakin mengembangkan Rumah Sakit Columbia Asia menjadi rumah sakit yang lebih hebat lagi ke depannya. Semoga Columbia Asia tetap sukses dan untuk ke depannya. Untuk harapan bagi Rumah Sakit Columbia Asia, kami berharap supaya tambah maju lagi ya. Karena saat ini memang dari segi SDM maupun teknologi Columbia Asia jauh lebih terdepan dibanding yang lainnya. Jadi kami berharap semakin sukses lagi. Ya pemirsa, itu tadi cuplikan dari 3 hari digelarnya Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Sebenarnya sangat banyak sekali antusiasme masyarakat begitu dalam event ini ya Pak ya. Dan kita harapkan nanti banyak sekali manfaat yang didapatkan setelah event ini digelar, dan kedepannya juga akan ada event serupa begitu yang digelar begitu Pak ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutin kembali pembahasan kita dalam talkshow pada saat ini dengan perbincangan yang tentunya masih banyak sekali ya Pak ya, yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Masih di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa, masih dengan perbincangan mengenai event Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Pak Dokter Sabar, ya saya mau bahas nih, tadi juga Bapak sebutkan bahwa di sini ada layanan konsultan anak begitu Pak ya? Ya. Ada apa saja sih itu Pak dalam konsultan anak ini? Ada banyak tentunya yang diberikan? Baik, jadi untuk spesialis anak kita Mas di Rumah Sakit Columbia Asia, nanti buat masyarakat yang mau datang silakan datang ke lantai 6. Itu semuanya spesialis anak, dan spesialis anak kita itu saat ini kita sudah
hampir cukup lengkap ya, bahwa kita punya dokter spesialis anak umum yang memang menangani secara umum. Kemudian ada konsultan ICU anak, baik namanya perinato, ada neonato. Jadi yang ada neonati, jadi yang lebih kecil dan agak gedean dikit. Kita punya dua-dua juga ada. Dan itu tim. Kita punya spesialis tropis dan infeksi anak, paru anak, jantung anak, ginjal anak, alergi anak. Apalagi ya Pak ya, kayaknya gastro anak, tumbuh kembang anak, neurologi anak, khusus saraf anak gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Tapi sepertinya itu semua ya, itu semua. Jadi kita juga punya layanan-layanan. Jadi untuk rumah sakit sendiri, Mas, kalau untuk spesialis secara umum tidak hanya anak, bahwa kami di tahun ini memang punya genjotan agar layanan polikliniknya itu 9 to 9. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Boleh lebih dong, gitu. Tapi yes. Jadi kalau mau datang, asal jangan pilih dokternya ya, karena dokter nggak mungkin juga ada 12 jam di rumah sakit. Tersedia begitu, Pak? Ya, tapi tersedia. Lu pokoknya lu cari apa, gua ada dah gitu. Gitu. Kurang seperti itu. Gitu. Baik Bapak, kira-kira nih tadi kan banyak sekali pemirsa layanan konsultasi anak nih di Rumah Sakit Columbia Sebian. Ada tidak rencana untuk membuat rumah sakit khusus anak? Kami pikir biarlah itu jadi milik orang lain gitu, karena memang untuk hari ini Columbia Asia sepertinya cukup bangga bisa memiliki layanan yang cukup komprehensif di rumah sakit gitu. Dan kami justru berharap bahwa spesialistik dan subspesialistik ini bisa semakin lengkap kami punya, sehingga pada akhirnya kembali lagi gitu. Ini untuk nama Medan dan Sumatera Utara, bahwa orang lain nggak usah pusing deh. Medan oke banget, dan Sumatera Utara juga nggak usah pusing, bahwa kita saat ini tetap bersedia untuk tetap mengupgrade diri untuk menjadi rumah sakit ya, kalau boleh menjadi tetap yang terbaik. Dan rumah sakit yang lain juga saya pikir mereka selalu akan punya kelebihan dan mereka akan bisa mengupgrade dirinya. Bahkan sama dengan kami, sama dengan rumah sakit ada Malik misalnya sebagai rumah sakit rujukan pusat. Saya yakin itu mampu. Tentunya bukan untuk bersaing ya pemirsa, No, tapi tidak. untuk sama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon pasien, betul. khususnya di Indonesia begitu Pak. Ya. Baik Pak, tadi banyak sekali keunggulan nih yang disampaikan oleh Pak Dr. Sabar. Kira-kira ada tidak keunggulan yang mungkin ini sangat spesial sekali di Rumah Sakit Columbia Sebian yang tidak ada di rumah sakit lain? Kita sebutin aja ya, apa sih bedanya Columbia Asia dengan rumah sakit lain gitu aja ya. Kalau kita bilang keunggulan nanti ada yang tersinggung pula ya kan, nggak enak kita. Jadi apa sih bedanya rumah sakit Columbia Asia dengan rumah sakit lainnya? Yang pertama, kita punya 3 OPD, ruang rawat jalan. Itu tiga lantai, di mana dia punya ada ruang rawat jalan untuk surgical atau orang-orang yang operasi, ruang rawat jalan khusus anak-anak, ruang rawat jalan untuk penyakit dalam dan turunannya gitu. Jadi apa sih hebatnya ketiga-tiga ini? Kalau kita ke rumah sakit lain itu kan mungkin satu bangsal besar gitu, di mana semua dokter ada di situ, dia datang. Kalau kami tidak, anak-anak ya ke lantai 6. Di situ dia mendaftar, di situ dia menunggu, di situ dia berkonsultasi, di situ dia membayar, di situ juga dia mengambil obat. Jadi tidak ada naik turun jalan sana kemari. Semuanya satu center of services. Begitu juga dengan OPD layanan yang lainnya juga. Nah, itu salah satu bedanya. Jadi kita punya layanan-layanan itu yang memang ada semua dalam satu hal ya. Itu yang pertama. Terus 9 to 9 tadi itu juga kayaknya kita satu-satunya deh yang bisa punya OPD klinik dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan Sunday klinik, Pak. Dan Sunday klinik. Jadi kalau kami itu setiap dokter wajib mengunjungi pasien di hari apa saja. Meskipun itu Idul Fitri, meskipun itu Natal, No off day gitu. Jadi itulah salah satu kelebihan atau bedanya kenapa sih kami bilang kok rumah sakit Columbia itu sok ganteng gitu kan. Ya karena seperti itu. Jadi Sabtu Minggu dokter kami ada, bukan dokter umum ya, itu dokter spesialis selalu ada, dan dia wajib untuk mendatangi pasien di hari apapun itu, kecuali dia ada emergency lah. Itu nanti dia akan substitute kepada dokter yang setara dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya COE, Center of Excellence. Itu adalah pusat layanan istimewa yang kita miliki. Yang pertama kita punya cardiac center. Itu ada 7 dokter kardiologis yang memang punya subspesies masing-masing. Jadi orang datang mendaftar di satu tempat yang sama, periksa dokter sama-sama, ruang prosedurnya juga 2 hal yang sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orthopedic center. Kita punya 9 dokter di situ dengan subspesies masing-masing. Kita punya dokter yang khusus ortopedik tangan, pinggang, panggul dan lain-lainnya gitu. Itu yang kita miliki. Habis itu chemotherapy center yang baru-baru ya dok, kita punya chemotherapy center juga, di mana ini
cukup baru daripada Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Kita punya pain clinic juga untuk orang-orang yang punya masalah dengan sakit harus dioperasi, itu ada dokter yang menangani khusus. Nah, yang paling baru ini juga kayaknya sih kita satu-satunya kali ya. Kita punya namanya Education Advisory Center, di mana orang datang ke situ berkonsultasi dengan dokter gratis, tidak berbayar, jumpa dokter bisa menanya sebanyak mungkin, free ya, bisa datang berkali-kali pun silakan. Itu ada jam 9 pagi sampai jam 6 sore, Senin sampai dengan Sabtu. Nah, inilah layanan khusus di mana kami agak sedikit beda dengan teman-teman rumah sakit lain lah ya. Salah satu lah event inilah, di mana kami satu-satunya kalinya rumah sakit swasta atau rumah sakit lah kali yang mau menjadi event organizer. Bukan ikut pameran tapi menjadi orang yang mengadakan pameran itu sendiri. Itu kan salah satu ini ya. Terus positioning kita, apa yang kita harapkan ya, kami mau berevolusi sebenarnya dari rumah sakit itu dianggap sebagai tempat orang disembuhkan gitu. Bahwa orang sakit datang ke rumah sakit itulah dia gitu. Jadi kami mau rumah sakit itu menjadi tempat edukasi, di mana rumah sakit itu bukan hanya menyembuhkan, tetapi memang servis kesehatan, pelayanan kesehatan. Orang datang boleh bertanya secara gratis, boleh berkonsultasi. Kita lebih banyak memajukan edukasi. Nah, edukasi ini apa? Ketika kita mengedukasikan orang, itu kan cepat dia ke rumah sakit. Ada fenomena baru di Indonesia, bukan baru kali, lama kali ya, bahwa orang datang ke rumah sakit itu udah parah banget gitu. Nah, operasi itu sudah betul-betul kritis sekali gitu. Tapi dengan edukasi ini kita berharap kalau dia sakit datang cepat-cepat. Dengan cepat ke rumah sakit, biayanya akan makin kecil. Cepat operasi, biayanya makin kecil. Nah, dengan edukasi-edukasi seperti ini kita bisa berharap bahwa orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan efisien, tidak mahal dan tidak perlu ke luar negeri. Kayaknya seperti itu kali ya. Sangat Kita jelas sekali informasi yang diberikan oleh Pak Denny ya. Terima Pak, kasih. ini karena kita sudah tiba di segmen akhir, mungkin bisa diberikan, mungkin yang pertama ke Dokter Sabar dulu, closing statement mengenai event medical fair ini yang sudah berakhir nih Pak, 20 November ini. Baik, event medical fair, saya pikir medical fair bukan sesuatu yang nggak mungkin. Yang penting setiap kita tahu apa yang kita butuhkan. Masyarakat butuh informasi, maka rumah sakit saat ini memang masih hanya Columbia Asia, tapi saya yakin rumah sakit lain juga tahu itu. Sehingga kami pun harus bersedia untuk turun menyentuh mereka untuk bisa memberikan banyak informasi. Sehingga apa yang mungkin di hari pertama Pak Gubernur khawatirkan tentang banyaknya orang berangkat ke luar negeri, saya pikir bukan hal yang tidak mungkin itu untuk kita hempang, batasi. Karena saya yakin bahwa Medan, Sumatera Utara itu kota yang luar biasa, daerah yang luar biasa. Jadi pasti akan mampu lah untuk seperti itu. Jadi mari sama-sama kita besarkan daerah kita, beri layanan yang paling baik, lakukan yang terbaik yang kita mampu untuk lakukan. Jadi pusat medical tourism di Indonesia gitu Pak ya? Kenapa tidak? Yes. Baik Pak bisa Denny. banget gitu. Gimana? Closing statement setelah event ini. Dari mungkin aku lebih ke ya. rencana ke depan sih. Kalau aku sih gampang aja gitu. Untuk menjadi yang terbaik itu kita hanya mau tahu kita ini ngapain gitu. Apa sih profesi kita? Kami di rumah sakit adalah pemberi layanan kesehatan. Kita sadar betul itu dan kita mengaktualisasikan di keseharian dalam program-program yang kita rasa lebih kepada masyarakat. Kita bukan bisnis entity pure gitu kan, tetapi dan kita tidak suka berkata, wah kita ini kompetitor loh, ini kompetitor kita, enggak loh. Kita yakin kita pelayanan kesehatan, ya kita fokus ke situ bagaimana keseharian kita, bagaimana kita memperbaiki layanan kita dan kita mengedukasi masyarakat lebih kepada situ sih. Dan medical fair ini kan menjadi salah satu action atau interpretasi daripada bahwa kita ini pemberi layanan kesehatan. Tidak ada untungnya untuk rumah sakit secara finansial, di sini rugi malah kami, ya kan? Tapi inilah dedikasi Rumah Sakit Columbia kepada masyarakat. Kami sebagai pelayanan kesehatan ya, kami sebagai pemberi layanan kesehatan itu inilah bukti nyata bahwa itulah kerja kami, memberi layanan kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang apa yang mereka harusnya bisa dapatkan dan bisa mendapatkan dengan berbayar dan dengan tidak berbayar. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Dr. Sabar dan juga Pak Denny atas penjelasannya. Terima kasih Perbincangan ini banyak. tentunya banyak sekali hal-hal bermanfaat yang disampaikan tadi ya Pak ya, dan kita harapkan tentunya bahwa Rumah Sakit Columbia Asia Medan bisa menjadi penggerak begitu Pak ya untuk rumah sakit lainnya agar menjadikan kota Medan khususnya di Indonesia menjadi kota medical tourism begitu Pak ya. Dan masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk berobat, bahwa di Indonesia khususnya Medan Sumatera Utara juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu Pak ya. Ya, tidak terasa pemirsa, kita sudah berakhir pembicaraan kita pada hari ini. Tentunya
banyak sekali hal-hal yang diberikan yang bermanfaat dalam event Medical Fair 2022 ini, dan kita harapkan ke depannya event ini akan terus berlanjut begitu Pak ya? Dan memberikan banyak sekali pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan kesehatan. Untuk itu saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Coffee Break Sumatera Utara dalam episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.